Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Wulandari, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Sewon, sekaligus mahasiswa PPG Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan kategori 1 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video uji kinerja saya mengenai layanan bimbingan klasikal dengan materi bijak dalam bersosial media menggunakan metode problem based learning. Layanan ini diberikan kepada siswa kelas 8B SMP Negeri 1 Sewon. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, sebelum memulai kegiatan layanan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya, biar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, baik berdoa juga. Terima kasih yang sudah hadir. Ini kelas apa? 8B. Harusnya pagi ini jadwalnya siapa? Pak Dede. Ya, hari ini jadwalnya Pak Dede dipakai oleh Bu Apri untuk layanan bimbingan dan konseling. Pagi ini mau diaksen dulu. Siapa yang belum hadir? Diki kenapa? Diki sakit. Topiknya adalah bijak dalam bermedia sosial. Apa? Pastinya anak-anak sudah punya media sosial semua ya? Tujuan dari layanan bimbingan konseling pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak nanti mampu menganalisa atau mengemukakan penggunaan sosial medianya seperti apa. Yang kedua, mampu merubah perilaku penggunaan sosial media yang kurang bijak. Bisa dipahami? Tujuan yang ketiganya, nanti anak-anak mampu menerapkan bagaimana bersosial media yang bijak. Langkah-langkah untuk kegiatan bimbingan dan konseling pagi hari ini, nanti yang pertama kita ada games. Yang kedua, nanti anak-anak berdiskusi tentang kasus-kasus saat ini, baik yang ada di media sosial, berita, koran, atau bahkan kasus yang ada di kelas ini mengenai penggunaan sosial media yang kurang bijak. Paham? Nanti kita diskusikan. Kemudian nanti kita akan melihat video edukatif dari Bu Apri mengenai bijak dalam bersosial media. Kemudian nanti ada materi dari Bu Apri. Kemudian kita akan mengisi lembar kegiatan peserta didik dari materi itu. Yang pertama, kita mau games terlebih dahulu. Sepakat? Gamesnya mau per kelompok sama Bu. Dibagi 3 kelompok secara acak. Caranya, jangan dibuka dulu, diambil, disimpan. Nanti bukanya kita bersama-sama. Sudah dibuka semua. Sekarang yang mendapatkan nomor
gamesnya adalah tebak kata. Alatnya sederhana sekali. Alatnya hanya ada ini. Bapak sudah menyiapkan tiga frase kata. Katanya terdiri dari 2 kata. Aturan permainannya, setiap kelompok mengutus 2 orang ke depan untuk memperagakan kata yang ada di sini, sehingga anggota kelompoknya dapat menebak itu apa tanpa mengeluarkan suara, tanpa memberikan isyarat dengan mulut, tetapi hanya dengan gerakan saja. Bisa dipahami? Kata dasarnya saja. Lipat baju. Lipat. Baca buku. Baca buku. Lipat itu dulu. Bisa tenang baju. Sepatu susuan. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 bersama Mas Iza dan Mas Fari. Oke, siap menjawab ya kelompok 2 ya. Jangan sampai ngomong ya. Oke, benar, cuci tangan. Oh. Ayo. Apa sih? Ganti kata. Oke, benar 1 ya tadi ya. Ya. Badmintonnya benar. Tambah masih ada apanya? Yuk. 2 kata kan? Main badminton. Bulu tangkis. Badmintonnya benar. 1 kata lagi. Melempar. Pingpong. Raket badminton. Benar. Semangat. Tangan apa? Mengangkat tangan. Angkat tangan. Kalian memberikan yang lain biar temennya paham. Ya itu tadi tangannya udah benar. Panjang tangan. Ganti. Benar 2 ya tadi ya. Apa? Gak ngomong. Ayo, tadi kodok lompat hampir benar. Coba cari kata lainnya. Yuk, peragakan lagi Mas. Kata lompat, oke. Apa? Jalan cepat, oke benar. Yang ini sama ini. Kursi. Yang ini apa? Duduk diam. Terus kita mau materi kita, topik kita kan bijak dalam bermedia sosial. Nah, apa hubungannya dengan game tadi, Bu?
Apa ya Bu? Kayak kalau ngetek itu harus yang memang baik benar. Karena apa? Diibaratkan kita belum bisa berkata yang baik, baik secara langsung ataupun di media sosial dengan mengetikkan kolom komentar, mengomentari status teman ataupun membuat status. Kalau belum bisa berbuat yang baik atau berkata yang baik, lebih baik dia, ya, bisa dipahami, bisa sepakat. Nah, sekarang tugasnya kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Kalian diskusikan contoh satu kasus kurang bijak bermedia sosial, baik di media sosial ataupun penggunaan media sosialnya ketika di sekolah. Ya, silakan ditulis satu kasus. Kalian angkat, kemudian nanti disampaikan. Yuk. Nah, tadi apa? Ayo didiskusikan satu kelompokmu. Angkat satu kasus, nanti disampaikan. Jam. Kasusnya apa? Kenapa ya Bu? Ayo wes tahu. Yang berjumlah 4 orang. Empat jadi anak. Ayo dong, saya jadi dikali boleh. Disampaikan kasus dari masing-masing kelompok. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Oke, kelompok 3, ayo. Mbak Krisna sini. Ini adalah penyampaian kasus dari kelompok 3, ya, kasus kurang bijak dalam menggunakan sosial media. Ya, sampaikan Mbak, yang keras. Berkata atau mengetik kata kasar untuk bahan bercandaan di status WhatsApp. Berarti ini kasusnya banyak ya. Mengetik atau berkata kasar di status WA Itu si A memotret si korban dan memotret. status WhatsApp. Oh, berarti ketika itu ada yang mengambil gambarnya tanpa sepengetahuan yang diambil gambarnya, kemudian diunggah di status WA. Oh iya. Wah. Kemudian Dengan caption yang kurang pantas atau berkata kasar. Mungkin si A hanya ingin bercanda, tetapi belum tentu si korban menganggap itu hal yang bercanda. Jadi lebih baik hati-hati jika bercanda, karena belum tentu orang yang menjadi korban menerima candaannya. tepuk tangan. Kelompok 1 dan kelompok 2 yang harus menyampaikan kasusnya. Oke, silakan Mbak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasusnya itu menonton video porno. Menonton video porno. Berarti penyalahgunaan media sosial internet ya, YouTube. Oke, kemudian Kelas 7 di jam TPKN, teman
Oh, mengirim stiker-stiker 18 ke atas di mana? Di grup. Di grup. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan selamat juga. Nah, oke, sudah terlihat? Bijak dalam bersosial media. Oke, ada siapa ini? Ada siapa? Ada Bu Apri. Nah, untuk BK kelas 8B tahun ini bersama Bu Apri. Itu fotonya Bu Apri, kalau di foto sekarang. Kalau aslinya seperti ini. Ya. Apakah lebih cantik? Kalau lebih cantik aslinya, terima kasih. Kalau lebih cantik. Nah, ini sosial medianya Bu Apri. Ada WA, anak-anak sudah tahu ya, di grup ada ya. Oke, kemudian IG-nya Bu Apri itu @apri010609. Silakan yang mau follow, ditambah biar Bu Apri bisa mengikuti kegiatan anak-anak. Ya, tapi biasanya WA-nya Bu Apri itu harus di-privat deh sama anak-anak. Ya, ya. Jadi tidak melihat. Aduh, nomornya Bu Apri tidak di-share. Ya. Kemudian Facebooknya Bu Apri itu Apri Wulandari. Bisa silakan. Nomornya Bu Apri itu di Ngawen RP1 RB11 Trihargo Gaping Sleman Yogyakarta. Ya. Rumahnya Bu Apri Sleman. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sosial media itu ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, kemudian sekarang ada tambahan TikTok. Seperti apakah kamu saat media sosial? Suka update status di Facebook, story Instagram, atau snap WhatsApp? Atau kamu salah satu pengguna yang hanya update status bagikan saja? Oke, kedua tipe tersebut tidak boleh lepas dari aturan bermedia sosial yang baik dan benar. Karena faktanya, media sosial punya sisi negatif dan sisi positif terhadap si pengguna dan dapat menyeret seseorang ke ranah hukum loh. Contohnya, karena ujaran kebencian atau hate speech yang diatur dalam undang-undang semuanya terdapat dalam buku 1 KUHP bab 16. Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus yaitu saat dalam berbicara, jaga jari, jangan sampai buat bencana. Hati-hati sekali dalam berbicara, jaga hati, jangan sampai buat bencana. Yang bisa disampaikan dari video tadi, hati-hati dalam mengetik di sosmed. Selain itu, jangan bawa keras. Berbicara di dunia nyata, bukan di dunia maya ya. Ya, hati-hati. Karena ada undang-undangnya ya tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekilas fakta tentang sosial media. Yang pertama, informasi menyebar begitu cepat setiap harinya. Nah, bisa kena masalah hukum jika salah dalam menggunakan sosial media. Nih, Tidak dalam sosial media. ya. Sopan dalam berinteraksi dengan pengguna sosial media lainnya, dari ujaran kebencian. Berhenti membagikan dan berkomentar terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. Segala sesuatu jangan selalu diposting, mengumbar kehidupan pribadi, perasaan pikiran
pikiran secara berlebihan. Sepakat dengan pernyataan ini? Sepakat. Oke, kita lanjutkan. Stop scrolling yang tidak penting. Cara keren bersosial media. Nah ini, cara kerennya seperti apa Bu Apri? Ikuti akun-akun dengan postingan positif dan informatif. Informatif itu yang memberikan informasi penting. Dan ada nggak produktif, sosial media bisa kamu manfaatkan buat mendapatkan penghasilan loh. Ini untuk yang pembisnis secara. Oh, ternyata terima kasih. Untuk saat ini, Bu Apri mau membagikan kembali kegiatan anak-anak. Ini kembali kegiatannya. Isinya hanya ada 3 pertanyaan. Kalian isi setahu kalian. Oke, bisa dipahami? Oke. Udah ya. Namanya, kelasnya, nomor sebentar, kamu maju dulu nunggu sini, tak carikan tempat. Alhamdulillah. Cari sisa. Silakan. Karena tadi ada 3 kelompok, tapi ini 1 lagi. Oke, adalah Mas Iqbal. Oke, siapa yang presentasi terlebih dahulu? Ya, silakan sampaikan hasil dari LKPD-mu. Apa yang kalian ketahui mengenai sosial media? Sosial media itu untuk memberi dan menginformasikan informasi baik buruk maupun yang bermanfaat. Contoh sosial media itu bisa ada WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Apa dampak media sosial? Dampak positifnya yaitu 1. Bisa menjadi atau membantu penghasilan uang. 2. Bisa membantu para pelajar untuk mengerjakan tugas. Dampak negatifnya adalah 1. Jika salah menggunakan bisa berakibat lupa waktu. 2. Kurang bersosialisasi lingkungan karena candu dengan media sosial. Apa perlunya bijak dalam bermedia sosial? Untuk mengetahui yang baik-baik supaya tidak keliru dalam berkata, mengetik, mengomentari orang lain, dan tidak menyakiti hati orang lain. Jadi harus bijak-bijak ya teman-teman. Presentasi dari Mbak Latif luar biasa. Ada yang mau mengomentari? Kenapa medsos bisa kayak menjadi candu? Kenapa medsos bisa menjadi candu? Karena ada virusnya. Kamu nonton TikTok kali ya? Kenapa? Mungkin karena tertarik dengan sesuatu kontennya. Jadinya candu itu yang menurut Mbak kita karena tertarik pada sesuatu di situ akhirnya menjadi candu. Nah, kepo, ingin tahu. Ya, ada lagi? Ada yang bisa membantu kenapa kok bisa jadi candu? Kenapa? Karena kontennya menarik. Karena penasaran. Ketika menarik, kemudian penasaran lagi, pengen lihat lagi, sampai akhirnya jadi kecanduan. Gitu ya? Ya. Apa yang kalian ketahui mengenai sosial media? Seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, dan Facebook, dan lain-lain. Benar ya, itu ya sosial media ya contohnya ya. Benar nyambung kok. Yuk terus. Apa dampak media sosial? Dampak positif
terdapat ilmu yang belum kita ketahui dari kita. Nah, itu benar nyambung. Terus Dampak negatifnya banyak orang zaman sekarang yang menyalahgunakan sosial media seperti hal-hal yang ini. hal-hal yang contohnya Enggak ada. hal-hal yang buruk, penggunaan media sosial yang dengan hal-hal yang buruk. Contohnya apa? Kamu tahunya apa? Belok Anime. Anime ini kok buruk apa tergantung Animenya yang seperti apa? Ya. Asalnya. Ya, ayo. Ibu aja. Mending dia soal pertama ki aja contoh tok maksud media sosial ki apa? Ya, bisa ditambahkan ya Mas, sepengetahuannya Mas Iqbal media sosial ini apa? Terima kasih Mbak Kansa atas masukannya terhadap Mas Iqbal. Tepuk tangan. Apa yang kalian ketahui mengenai sosial media? Sosial media adalah media yang digunakan untuk mencari informasi yang lengkap atau Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan pagi ini? Dari bermain, menonton video, kemudian Bu Ari sampaikan materi, kemudian anak-anak mengisi LKPD. Apa yang dapat kalian simpulkan? yang paling benar diam. Yang paling dekat? Yang paling benar diam. Yang paling benar diam dan berkata ketika harus perlu berkata, harus mikir dulu sebelum berkata. Betul, tepuk tangan. Ada lagi? Media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Betul, media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Tepuk tangan. Oke, ada lagi kesimpulannya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, Bu Apri mau kesannya anak-anak untuk kegiatan pagi ini apa? Senang, seru, senang, seru. Kalau bisa besok Ini anak-anak mengisi lembar refleksi. Hanya nyintangi ya atau tidak saja. Oke, silahkan diisi. Tanggal 5, benar. Sendiri karena yang isi kan kalian. Berdoa dipimpin Hari teman-teman itu bilang hari kegiatan pagi hari ini kita bakal berdoa mulai. Doa selesai. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Ya, dari Bu Apri bukan, kalau Bu Apri ada salah, Bu Apri mohon maaf ya. Bu Apri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.